Udah kebayang ya? Udah kebayang kita akhirin. Iya. Izin bertanya, Monggo. ya. Selamat pagi, Pak Aan. Pagi dengan Saya dengan Bu Hikmah. Bu Hikmah. Monggo. Saya ingin menanyakan tentang konsep idealnya gitu ya. Bagaimana menilai atau katakanlah penilaian kinerja gitu kan dari seorang pegawai. Nah, mungkin kalau bahasa kerennya itu kayak semacam fit and proper test gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang konsep ideal ini, yang perlu menjadi bahan perhatian utama itu apakah dari sisi kompetensi pegawai aja, jadi kita cukup melihat itu, atau ada unsur yang lebih penting atau yang mendasari semua itu adalah behavior atau perilaku gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang yang dia punya kompetensi teknis itu bagus, tapi ternyata dalam perilakunya, bisa itu mentalnya gitu kan, bisa itu secara psikisnya, itu dia punya katakanlah gangguan. Nah, kadang-kadang pihak penilai itu lebih cenderung seringkali itu hanya melihat pada kompetensi. Nah, kalau dari sisi HR sendiri itu seperti apa konsep idealnya? Terima kasih. Baik, Bu Hikmah. Ya, ini pertanyaannya udah melompat duluan, tapi saya jawab ya. Oke. Menilai kinerja. Fit proper test itu adalah istilah pada saat kita ingin melakukan evaluasi atau tes apakah seseorang itu fit dan proper terhadap sebuah jabatan, gitu ya Bu ya, itu satu. Sementara kalau cara kita menilai kinerja, nah dalam fit proper test ini ada beberapa komponen, biasanya ada banyak gitu ya. Karena biasanya gini, antara saya mau separasi dulu sebentar gitu. Saat kita bicara tentang menilai kinerja, kita menilai unjuk kerja. Ya, kalau menurut saya nih ya, saya coba cukup hati-hati dulu nih. Unjuk kerja, gitu. Menilai kerja itu unjuk kerja. Unjuk kerja itu apa sih? Unjuk kerja itu adalah performa dia bekerja dari awal direncanakan sampai eksekusinya seperti apa? Ya, apakah rencana sama dengan eksekusi atau achievement ya, pencapaian gitu ya, atau pencapaian. Itu unjuk kerja itu adalah apakah rencana itu, saya sambil coret-coret ya Bu ya, takutnya saya balik-balik. Oke. Rencana unjuk kerja itu apakah perencanaan kerja gitu, atau rencana kerja itu sesuai apakah eksekusi capaian atau achievement pada akhir tahun misalnya gitu ya, itu sesuai dengan rencana kerja. Itu tentang menilai kinerja tadinya ya, menurut saya. Kalau fit proper test menurut saya coba pisah-pisah, itu sebuah bukan pendekatan sih apa ya, istilah lah ya, istilah saat kita ingin melakukan uji gitu ya, uji atau assessment kelayakan. Nah, seingat saya itu uji kelayakan ya, fit proper test. Kelayakan apa? Macam-macam. Ya, bisa untuk menduduki sebuah jabatan tertentu dan lain-lain. Nah, oke. Ini buat teman-teman. Saya kayak gini biar teman-teman yang mungkin yang mahasiswa juga lebih nangkap ya Bu ya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa kalau misalnya lihat fit proper test gitu kan, untuk misalnya ketua KPK, ketua segala macam gitu ya. Nah, itu artinya adalah ada uji kelayakan. Nah, dalam sebuah uji kelayakan gitu ya, saya masuk ke pertanyaannya Bu Hikmah, komponennya apa aja? Berarti kan pertanyaannya itu sebenarnya komponennya. Komponennya apa? Apakah kompetensi saja atau ada unsur yang lebih penting seperti mungkin behavior? Lalu kalau misalnya jika dia psikis, ada gangguan psikis ya, pihak cenderung masih melihat kompetensi. Nah,
Di sini itu oke. Harusnya saya jelaskan ini di bagian performance nanti, tapi nggak apa, saya kasih bocoran. Di saya ya Bu ya, di saya kompetensi ini bukanlah faktor untuk penilaian kinerja. Oke, kompetensi bukanlah faktor dari penilaian kinerja. Mayoritas, yang umum. Gitu. Walaupun kita tahu, mohon maaf, banyak sekali orang yang menggunakan kompetensi sebagai salah satu komponen kerja. Ya, oke. Menurut saya sudah melakukan riset ini beberapa waktu yang lalu tentang kompetensi. Dari semua teori dan pendekatan yang saya baca, baik di jurnal maupun di buku, hanya ada satu buku yang menyebutkan kompetensi itu dipakai untuk penilaian kinerja. Gitu. Hanya ada satu buku, dan saya pun sudah berdiskusi dengan penulis bukunya. Gitu. Walaupun at the end kita berantem gitu ya, tapi fortunately dia nggak bisa ngejawab kritik dari saya. Oke. Bukan buku lokal pastinya. Ada satu buatan orang luar. Nah, itu saya diskusi dengan penulisnya. Oke. Makanya saya semakin yakin kompetensi tidak bisa dimasukkan dalam penilaian kinerja. Tapi sebagai fit proper test bisa nggak? Bisa. Kelayakan. Karena yang dilihat dalam kelayakan itu adalah kompetensi. Kompetensi. Gitu, kompetensi artinya ableness ya, kalau saya bilang ableness, dia mampu apa enggak, tidak ada persyaratan Anda kompeten apa enggak. Jadi untuk promosi, untuk rekrutmen pakai kompetensi. Promosi, rekrutmen, pengembangan ya, satu lagi pengembangan itu pakai kompetensi ya. Tapi kalau unjuk kerja gitu. Karena gini, di sebuah jurnal gitu ya, di sebuah teorinya gitu ya, teori dasar dari kompetensi dikatakan kompetensi adalah prediktor terhadap performa. Ya, prediktor terhadap performa, bukan performa itu sendiri. Memprediksi performa. Jadi kalau misalnya saya taruhlah gitu ya, Anda dinilai kompeten gitu ya, belum tentu Anda bisa bekerja. Ya, kira-kira kayak gitu. Kompetensi hubungannya dengan performa. Nah, unsur yang lebih penting dia. Nah, ada banyak komponen ya. Kalau saya nanti akan jelaskan tentang komponen apa sih untuk penilaian kinerja. Ya, kalau fit proper test itu kompetensi, iya, kompetensi ditambah dengan performa sebelumnya. Biasanya gitu. Ingat, untuk uji kelayakan apa sih dulu yang paling sering? Taruhlah yang terakhir itu pemilihan untuk KPK lah gitu ya. Yang paling terakhir lah gitu ya. Dilihat track record-nya. Track record-nya artinya yang dilihat adalah performa sebelumnya. Ya, kalau karyawan itu dilihat performa sebelumnya 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir stabil apa enggak. Lalu kompetensi, dia layak enggak? Gitu ya. Dia layak, dia mampu enggak memenuhi persyaratan kompetensi jabatan di atasnya lagi itu. Kalau dia mau fit proper test ini untuk ini ya, untuk promosi ya. Nah, dalam kompetensi ya, dalam kompetensi itu secara gampang ya Bu ya. Cuman ada 2, soft dan hard. Soft kompetensi, hard kompetensi, atau bisa hard ini kita sebutnya technical kompetensi. Kompetensi teknis gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya kompetensi supir itu ngapain? Nyalain mobil gitu ya. Nyalain mobil gimana, ngecek oli gitu ya, air wiper segala macam, itu kompetensi teknis. Menjalankan mobil, masukin gigi, kompetensi teknis. Tapi soft kompetensinya apa? Ada orang yang membagi soft kompetensi itu ada banyak gitu ya, apa namanya? Ada banyak gaya, banyak pendekatan gitu. Sorry, bukan gaya. Ada banyak pendekatan gitu. Orang suka membagi itu. Ada yang pakai
core kompetensi, gitu ya. Ada yang pakai functional kompetensi, ada job spesifik lah, ada apa lagi ya? Ada lagi dibagi lagi menjadi managerial kompetensi. Pada dasarnya semua itu adalah soft kompetensi, ya, perilaku. Nah, di sini tuh sebenarnya yang disebut kompetensi di sini adalah perilaku-perilaku yang si perusahaan ingin orang yang mau menduduki jabatan tersebut menguasai perilaku-perilaku tersebut. Gitu ya. Saya coba pilah-pilah perbedaannya dulu gitu. Semoga nanti bisa menjawab. Oke. Nah, ada banyak. Ini nanti saya bahas nanti di bagian kompetensi lebih detailnya. Oke. Nah, lalu kita lihat, makanya kalau dibilang pihak penilai cenderung melihat kompetensi, menurut saya so far masih so good, ya, so far so good. Gitu. Nah, kalau kita memasukkan satu variabel lagi nih di sini ya, ada gangguan psikis. Nah, ini baru satu cerita baru gitu ya. Nah, ini di luar dari komponen fit proper test itu sendiri, kompetensi dan performanya. Kalau gangguan psikis itu apa ya? Gangguan psikis itu mungkin misalnya temperamen gitu kan. Iya, saya baru bilang itu aggression ya, temperamen, aggression. Iya. Ya, agresi. Kadang suka nggak bisa mengendalikan diri gitu kan. Jadi case-nya itu adalah ini dalam sebuah proses promosi gitu kan. Jadi proses promosi itu perusahaan itu lebih cenderung melihat kompetensi. Nah, perusahaan menafikan perilaku dari pegawai tersebut gitu kan. Karena kadang-kadang kita ini seringnya itu kan melihat orang itu, maaf kalau bahasa Jawa itu kan jejaknya gitu ya. Jadi ibarat orang hitung matematika dia nilainya 100 gitu kan. Yeah. Tapi tentang perilaku dan sebagainya itu kadang menjadi nomor sekian gitu kan. Yeah. Atau bahkan malah kadang nggak dipikir pada saat proses itu gitu kan. Ya. Nah, sama ya. Saya juga berpikir tadi aggression ya salah satunya ya. Yang paling umum ya, temperamen, aggression ya. Oke. Saya coba jelaskan lebih pelan-pelan. Dalam kompetensi itu mungkin salah satunya gitu ya, yang paling sering nih orang bilang, walaupun saya juga kadang-kadang nggak terlalu gitu ya. Ini kompetensi nggak ya? Bisa lah, bisa. Kompetensi bisa teamwork. Kalau salah nanti saya perbaiki. Nah, sebenarnya dalam kerjasama tim ini sendiri gitu, kita bisa melihat masalah agresivitas itu gitu ya. Dia bekerja. Bapak mah? Hah? Iya. Oke. Ada dua hal misalnya gitu ya. Kalau dia temperamen, gitu, berarti ada kemungkinan dia bermasalah di kompetensi, taruhlah paling umum itu leadership, ya. Leadership. Dia bermasalah di sana. Gitu. Itu adalah batu sandungannya dia nih di sini. Gitu. Inilah batu sandungannya dia. Mungkin ini juga ada, ya oke lah. Mungkin ada sedikit gitu ya. Tapi yang paling dekat dengan masalah temperamen, aggression gitu-gitu adalah di sini nanti. Penilai yang baik gitu ya, sebaiknya bisa memprediksi faktor ini gitu ya. Sebenarnya di sini udah kena gitu. Nah, itu kira-kira Bu. Kalau misalnya sebenarnya kalau dibilang gangguan psikis itu terlalu berat ya, tapi memang karakter yang tidak sesuai gitu ya, temperamen, gitu, pemarah dan lain-lain sebagainya tuh di leadership-nya tuh sebenarnya harusnya tuh pasti kena. Pasti ada laporan dari asesornya itu, wah secara ini apa namanya dia handling subordinate-nya, anak buahnya, dia temperamen bla 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 bla. Harusnya kena di sana. Gitu ya, Bu Hikmah. Jadi memang kalau dikatakan pihak penilai itu cenderung kalau dikata melihat kompetensi, ya iya benar. Pertanyaannya adalah kompetensinya benar apa enggak gitu. Jangan-jangan di kompetensinya nggak ada lagi ini. Gitu kan. Makanya penilainya jadinya tidak melihat itu sebagai hal yang mempengaruhi hasil asesmen gitu. Yang tadi Bu bilang temperamental, aggression gitu-gitu ya, dia nggak melihat itu. Kenapa? Karena nggak ada di persyaratan kompetensi. Unless itu ada di persyaratan kompetensi, langsung jadi batu sandungannya.
Kira-kira gitu. Gimana, Ibu Hikmah? Ya, terima kasih. Sama-sama. Jadi memang kalau dilihat dua unsur ini harusnya menjadi dua variabel yang bergandengan ya. Jadi kita nggak hanya melihat dari sisi kompetensi, tapi juga melihat dari sisi behavior atau perilaku seseorang. Itu ya Pak An ya. Atau kalau dilihat dari sisi berapa banyak prosentasenya sebenarnya yang perlu itu apa gitu kan, yang sangat gitu ya. Karena kalau yang sekarang itu kan as usual kan yang dilihat hanya kompetensi. Nah, apakah kita perlu merumuskan kembali bahwa kita perlu melihat juga unsur atau variabel behavior ini gitu kan? Karena jangan sampai kayak kita itu membeli kata dalam karung gitu kan. Di luarnya baik-baik saja, ternyata begitu dia sudah duduk di situ, ternyata kayak sebuah bom waktu gitu kan. Jadi baru tahu ternyata, oh perilakunya seperti ini gitu kan. Ya sebenarnya bukan salah dari yang bersangkutan juga gitu kan. Mungkin salahnya dari Ini koneksi siapakah? Ada yang bisa dengar suara saya? Bisa Mas, mungkin dari Ibu Hikmahnya yang terputus. Saya ini ya, tadi Bu Hikmah itu bilang apakah antara kompetensi dan behavior itu kita bikin rasionya gitu atau persentase. Nah, balik lagi ya. Kompetensi itu ingat ada dua macam, soft dan hard. Ya, hard itu teknis. Tadi saya udah bilang contoh dari technical skill ya, technical kompetensi. Supir tadi saya udah kasih contoh gitu ya. Cara nyalain mobil atau kalau misalnya di line operation itu cara nyalain mampu mengoperasionalkan dice atau mesin atau apalah gitu ya. Atau kalau misalnya di orang-orang finance gitu ya atau accounting gitu ya bikin apa pembukuan laporan keuangan, nah itu technical skill. Technical skill, technical kompetensi ya kurang lebih ya. Kalau soft kompetensi itu yang kita sebut sebagai behavior yang tadi si Bu Hikmah tadi bilang. Soft kompetensi itu merujuk pada behavior. Jadi kalau tadi dikatakan saya meluruskan sedikit kompetensi dan behavior, ya, mungkin maksudnya soft kompetensi technical kompetensi dengan behavior atau soft kompetensi. Nah itu ya kita bisa bikin rasionya. Tidak. Nah balik lagi kalau ditanya kita harus merumuskan. Nah sampai saat ini gitu ya sampai berita ini ditayangkan tidak ada pakem yang bilang oh sebaiknya soft itu lebih besar, oh technical itu lebih besar, enggak. Gitu. Tidak ada satu teori atau buku pun yang merekomendasikan angka pasti gitu ya. Oh, sebaiknya segini deh, segitu deh gitu. Enggak gitu, enggak pernah ada. Tapi kita punya pertimbangan sendiri. Misal untuk perusahaan startup taruhlah, startup gitu ya, startup. Lagi happening nih startup. Soft kompetensi itu biasanya nggak terlalu dilihat gitu, tapi sebenarnya technical kompetensi itu punya porsi lebih besar gitu. Karena mereka butuh growth cepat, mereka butuh orang yang bekerja dengan technical yang sangat bagus, peduli amat, gayanya petentang-petenteng, pokoknya codingnya berhasil gitu ya, aplikasinya jalan, semuanya jalan, disuruh dia ngerjain beres gitu ya. Mau dia itu apa istilahnya kalau bekerja sendiri lone wolf atau semacamnya gitu, itu peduli amat gitu ya. Sementara untuk perusahaan-perusahaan family company misalnya, family company yang lebih mengutamakan loyalty orang gitu ya, atau misalnya is company itu kayak bukan is itu timur ya, salah ya. Ya timur ya benar. Kayak perusahaan Japanese company gitu ya, Japanese company, most probably mungkin soft kompetensi punya porsi yang lebih besar gitu, karena mereka percaya punya keyakinan yang penting orang ini harus ini dulu attach dulu, engage dulu sama kita gitu ya. Mereka menampilkan
usaha gitu ya, perilaku usaha, punya spirit gitu ya, dan punya keterampilan soft kompetensi yang bagus, maka harusnya layak gitu. Technical kompetensi itu sebenarnya bisa nanti gitu ya, bisa nanti sambil diajarin gitu. Nah, ada banyak alasan ya kenapa, bagaimana cara kita membuat rasio-rasio tersebut gitu. Oke, saya pikir Bu Hikmahnya sudah pulang duluan. Nanti Bu Hikmah nanti lanjutin aja ya di YouTube ya untuk jawabannya ya. Teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Selamat siang, Mas Fauzan. Ya, siang Pak. Oke. Tadi yang disampaikan oleh Mas Fauzan, menurut saya ideal sekali, bagus sekali, dan itulah sebenarnya yang diidam-idamkan baik di person-person HR maupun karyawan, gitu loh. Nah, maksud saya, dan itu memang lebih banyak terjadi di dunia korporat atau swasta. Nah, justru kalau saya lihat di pemerintahan, sebutlah, saya tidak perlu menyebut nama lembaga pemerintahan, dan ini memang benar-benar real terjadi. Proses rekrutmen untuk jabatan yang menurut saya sebenarnya sudah cukup lumayan, itu ada fit and proper test. Nah, cuma jadi memang benar-benar tersaring secara profesional siapa yang masuk. Cuma kenyataannya pada pelaksanaan dan implementasi perjalanannya, itu justru saya melihat HR-nya tidak berkontribusi apa-apa, karena pada operasionalnya justru lebih banyak campur tangan dalam tanda petik dewan direksi dan dewan pengawas yang ujung-ujungnya meniadakan semua hal-hal atau penjelasan yang tadi disampaikan oleh Mas Fauzan. Nah, menurut hemat saya, bagaimana cara sebaiknya sehingga HR bisa menjalankan peran dan fungsinya, karena sebagai contoh nih, bahkan lembaga tersebut berani untuk melanggar aturan tenaga kerja, sehingga yang tadinya direkrut secara fit and proper test, kemudian diperpanjang 1 tahun, dan karena sudah tidak sesuai dengan Permenaker, akhirnya disuruh terminate dulu selama 1 bulan, kemudian dalam tanda petik mengajukan aplikasi lagi, 1 bulan kemudian masuk kerja lagi. Nah, kalau model-model seperti itu bagaimana cara mensiasatinya, Mas? Terima kasih. Tadi saya pilih dulu ada 2 informasi ya Pak. Yang pertama adalah proses rekrutmen atau fit proper test ya. Lalu yang kedua violation ya. Pelanggaran. Oke. Dalam proses rekrutmen, tapi ini saya disclaimer dulu, saya update-nya itu masih sama Undang-Undang 13 sebelum Omnibus Law, tapi harusnya yang bagian ini tidak berubah di Omnibus Law ya. Untuk proses rekrutmen itu kalau nggak salah dikatakan bahwa perusahaan itu merekrut orang itu sesuai dengan kemampuan dan menempatkan sesuai dengan kemampuannya. Itu di sana tertulis. Perkara metodenya mau seperti apa itu bebas. Tapi itu proses rekrutmen fit proper test. Tadi seperti yang Bapak bilang, ada yang sudah menggunakan metode yang secara serius ya menggarap metode rekrutmen tersebut gitu, sehingga menghasilkan rekrutan yang memang solid, yang bagus gitu ya. Itu ada satu hal. Gitu. Perkara pada berikutnya gitu ya, pada perjanjian kerjanya gitu ya, perjanjian kerjanya itu yang diperpanjang lagi gitu ya. Nah, ini saya ada 2 opini. Nah, saya sebut ini opini dulu ya Pak ya, karena saya harus hati-hati juga menjawab ini, karena saya belum update dengan Omnibus Law yang terbaru. Pokoknya apa-apa ya, udah lama nggak pegang juga gitu ya.
yang masalah perpanjang dan memperbarui PKWT itu juga punya dua pendekatan, Pak. Ada yang pakai pendekatan 212, 2 tahun, 2 tahun gitu ya. Lalu apakah itu dia berhenti dulu atau pindah ke perusahaan yang lain? Ada yang kayak gitu prakteknya dulu gitu ya. Jujur saja, saya pernah handle juga praktek seperti itu. Bukan saya handle, maksudnya handle menengahi praktek seperti itu ya. Karyawan kerja di satu outsourcing, sesudah habis jatahnya ya, jatah hidupnya di outsourcing A gitu, pindah ke outsourcing B. Jadi hidupnya cuma dilempar-lempar antar outsourcing gitu ya. Nah, ada satu lagi yang pendekatannya nggak pakai 212, itu juga terbaru. Saya juga baru update itu beberapa, kayaknya pas awal-awal COVID ya, yang bilang sebenarnya itu pilihannya adalah diperpanjang atau diperbarui, saya lupa ya. Nah, terlepas dari itu semua ya Pak ya, terlepas dari itu semua, ada dua hal di sini dari pertanyaannya Bapak ini. Proses rekrutmen sudah bagus, oke, tapi terjadi pelanggaran. Nah, pelanggaran itu kalau misalnya direkomendasikan oleh direktur, secara normatif ya Pak ya, secara normatif itu harus dilaporkan ke pengawasan gitu ya, pengawas secara normatif. Cuman saya juga harus bicara tentang kenyataannya Pak gitu. Kenyataannya praktek tersebut susah dihindari Pak gitu. Saya pun dulu sebagai praktisi sampai jadi konsultan, sekarang itu sebuah praktek yang susah lah dihindari sejujurnya nih ya, susah dihindari gitu ya. Bahkan Omnibus Law itu kalau nggak salah nih juga sudah memberikan lampu kuning ya, bukan lampu merah loh, bukan lampu hijau, tapi lampu kuning tentang praktek tersebut gitu ya. Jadi yang tadinya itu dikunci gitu ya dengan jumlah tahun maksimal dari perjanjian kerja, itu seakan-akan ada karetnya sedikit gitu. Nah, itu hasil evaluasi yang pernah saya dapat ya. Jadi ada draft sanggahannya dulu saya punya baca. Seakan-akan bisa, jadi bisa malah gitu sekarang gitu. Jadi kalau kita berkaca pada yang dulu ada violation, pelanggaran tersebut pasca Omnibus Law itu sudah tidak bisa lagi disebut sebagai pelanggaran. Nah itu, cuman yang bagian ini baru opini saya, bisa benar bisa salah. Gitu. Yang bisa saya sebut adalah kita harus memisahkan ya antara fit proper test dan proses rekrutmen dengan pelanggaran ketenaga kerjaan. Dalam hal ini pelanggaran dalam perjanjian kontrak. Gitu. Saya simpulkan secara normatif dilaporkan, tapi secara faktual hal tersebut memang ibaratnya apa ya Pak ya, itu kayak masalah menahun ya, nggak selesai gitu. Jadi dilaporkan pun sebenarnya itu kayak udah menjamur di mana-mana gitu ya. Kalau dilaporkan pun yang bekerja juga terancam gitu. HR melaporkan pun, HR pun juga terancam gitu. Jadi semua itu saling mengunci di sana. Kalau menurut pandangan kita ini, kalau saya beropini aja ya gitu. Nah, jawaban normatifnya gitu Pak. Ya memang harus dilaporkan gitu kan, itu pelanggaran gitu kan. Nah, ada potensi pelanggaran terhadap aturan perundangan. Kira-kira gitu Pak. Untuk menjawab pertanyaannya gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Pak, nanti yang jawabannya gimana Pak? Mohon maaf keputus. Wikmah ya? Wikmah tadi. Iya. Tadi kelempar ya Bu. Jadi tadi itu saya menyimpulkannya gini. Tadi Bu Irma bilang antara kompetensi dan behavior ya. Nah, itu porsinya gimana gitu ya, rasionya gimana gitu ya. Nah, saya mau ngingetin lagi, kompetensi itu tidak hanya tentang versus behavior ya, Bu. Karena behavior itu juga salah satu kompetensi. Pemahaman itu dulu ya Bu ya. Karena kompetensi itu ada soft dan hard. Soft ini artinya tuh behavior Bu.
ya, soft kompetensi ya, itu pada dasarnya itu bicara tentang behavior, tingkah laku. Technical kompetensi bicara tentang keterampilan teknis, ya. Jadi kalau kita bicara tentang rasionya, mungkin kalau mau diluruskan, rasio antara kompetensi behavior ya, behavior kompetensi dengan technical kompetensi. Nah itu rasionya mana? Tadi saya juga jelaskan waktu si ibunya lagi kelempar, balik lagi ke model dan kebutuhan perusahaan. Startup company yang butuh larinya cepat, berkembangnya cepat, butuh teknisnya cepat, pasti akan memprioritaskan technical kompetensi duluan. Ya, sementara perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah mature, family company lah, contoh yang paling gampang gitu ya, including Japanese company tempat saya kerja sekarang, soft kompetensi itu lebih diutamakan, behavior itu lebih diutamakan. As long as I like you, you will survive gitu ya. Apa namanya? Ya. Soft kompetensi itu biasanya diterjemahkan ke arah sana gitu ya. Leadership-nya bagus. Kebanyakan di pemerintahan ya. Iya, salah satunya juga pemerintahan. Tapi sekarang kalau nggak salah pemerintah juga udah mulai bergerak ke arah technical kompetensi ya, dan kalau nggak salah itu mereka menggunakan KPI segala macam udah mulai jalan ya, udah mulai running juga gitu. Jadi komponen fit proper test-nya pun juga lebih bervariasi dan lebih objektif gitu. Jadi balik lagi, kalau kita bicara tentang rasio atau porsinya ya, tidak ada satu teori depends on gitu ya. Yes, tidak ada satu teori yang menjelaskan bilang, oh kalau perusahaan jenis ini soft kompetensi harus lebih tinggi gitu kan, persentasenya harus segini gitu, nggak ada. Jadi balik ke atau itu mungkin untuk level-level tertentu mungkin ya Pak ya. Jadi kayak misalnya seperti kalau di pemerintahan itu kan ada eselon 3 gitu ya, kepala kantor wilayah gitu kan. Nah itu mungkin yang kita benar-benar harus memperhatikan soft-nya itu gitu kan. Kan bagaimana orang bisa melit dengan baik kalau kemudian dia orang yang temperamen gitu kan. Bagaimana dia bisa memotivasi orang dengan baik kalau dirinya sendiri aja masih begitu gitu kan. Yes, oke. Kalau tadi saya memberi penjelasan dalam perspektif korporasi ya, corporate ya Bu ya. Jadi kita ngelihat corporate secara umum. Kalau kita mau pilah-pilah lagi gitu ya, pilah-pilah lagi berdasarkan level ya. Level itu kalau di pemerintahan disebutnya eselon ya. Kalau di apa namanya di private company swasta itu kita bilangnya level ya, level jabatan gitu ya. Level staff, level supervisor, level manager, level dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau itu memang ada porsinya, tapi porsinya secara detail tidak pernah disebutkan, cuman disebutkan gini aja. Semakin tinggi jabatan ya, semakin tinggi level jabatan, maka gimana ya dalilnya gini. Semakin tinggi level jabatan, maka technical kompetensi porsinya semakin kecil gitu. Tapi soft kompetensi memiliki porsi yang lebih besar gitu dalam porsi kompetensi itu sendiri. Kenapa? Karena jabatan-jabatan atas itu seperti yang tadi Bu Hikmah bilang, itu adalah jabatan-jabatan yang sebenarnya mungkin Bapak Ibu yang mungkin ada yang manajer di sini atau apa gitu ya, yang sebenarnya kita itu udah hampir nggak pernah lagi megang hal-hal teknis gitu ya, lebih ke strategik dan juga alignment dengan perusahaan segala macam, urusan itu lebih ke sana, sama pengembangan karyawan. Sementara semakin ke bawah levelnya, level staff, pelaksana gitu, kalau di pemerintah itu ada pelaksana segala macam gitu ya. Itu yang dilihat yang lebih besar itu adalah teknisnya, gitu, kemampuan teknisnya. Gitu. Kenapa? Ya karena memang mereka itu diharapkan punya kemampuan teknis yang lebih kuat dulu gitu. Mereka belum punya tanggung jawab pengembangan pengembangan anak buah. Mereka belum punya tanggung jawab untuk memikirkan arah perusahaan dan lain-lain. Mereka itu adalah jabatan-jabatan gitu ya, yang menunggu arahan dari atasnya mau kemana, mereka tinggal mengerjakan teknisnya seperti apa. Gitu. Kalau maksudnya porsinya seperti itu, iya, semakin ke atas
Iya, Soft competency betul. semakin diprioritaskan, sebaliknya juga semakin ke bawah. Itu Bu Hikmah. Itu ada ininya nggak? Hmm? Referensi bukunya, ya Pak? Saya boleh minta ya Pak? Kalau buku, saya Atau jurnal bingung. gitu. Taruh di mana ya? Kalau ada ya Bu, Nanti saya nggak nyusul janji. aja Pak. Ya, saya nggak janji Iya, ya. Mungkin ya. pertemuan besok kalau nemu saya kasih tahu, atau pertemuan nanti-nanti, tapi saya coba masukin task list deh kalau ada. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Kita masih punya 7 menit lagi. Sudah menyiapkan gelas kah? Teman-teman udah menyiapkan gelas kah? Saya mau foto tos boleh nggak? Sebelum saya akhiri, kalau nggak ada pertanyaan, 10, 7, 6, 5, 2, 1, 0, nggak ada ya? Boleh, seperti biasa, saya mau membuat sebuah kebiasaan ya. Boleh diaktifkan kameranya yang udah mempersiapkan gelas, kita tos. Itu gelasnya atau apa gitu ya, gelas apapun, botol minuman, aqua gelas juga boleh. Kok nggak muncul ya? Gelasnya nggak muncul ya? Kok nggak muncul gelasnya? Iya. How? This is white. Nggak ada nih nyiapin gelas. Masaan, sorry, tidak bisa ikut foto karena sedang berjemur dan buka baju. Saya udah berjemur Pak kemarin. Oh ya ini. I need to make a screen capture. How I can do it? Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih untuk can you push this one? Terima kasih untuk waktunya teman-teman hari ini. Kita bersenang-senang. Mari kita tos bareng, teman-teman. Terima kasih. Pak, selamat berjemur ya Pak ya. Semoga imunnya kuat ya. Kita sama-sama keep safe ya. Terima kasih. Terima kasih Pak An. Oh iya, jangan lupa dibalik. Biar rata merahnya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat siang. Udah siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang.